Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat MMPP Jaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajali, mahasiswa Pasca Sarjana MMPP USU angkatan 10 tahun 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teruntuk Ibu Profesor Dr. Elizabeth Siaan, SE, MEC, atas waktu dan ilmu yang diberikannya kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi, namun justru kemunduran ekonomi. Pada tahun 2020 ini, kondisi ekonomi di seluruh negara termasuk di Indonesia mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor bencana wabah virus corona atau dikenal juga dengan COVID-19. Berikut saya tampilkan video singkat mengenai kondisi ekonomi Indonesia selama tahun 2020 sampai triwulan ketiga yang bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS Indonesia. Ekonomi Indonesia di triwulan 3 tahun 2020 ini, jika kita bandingkan dengan posisi triwulan 3 tahun 2019, adalah ekonomi Indonesia secara tahunan atau Y on Y masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Tetapi, jika kita bandingkan dengan triwulan 2 tahun 2020, perekonomian kita tumbuh positif sebesar 5,05%. Sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 ini masih mengalami kontraksi sebesar 2,03%. Apa yang bisa kita lihat dari tiga angka ini? Yang pertama, secara kuartal Q2Q, PDB Indonesia menunjukkan hal yang positif dan cukup tinggi, yaitu sebesar 5,05%. Jika kita bandingkan dengan triwulan kedua, yang artinya terjadi perbaikan perekonomian yang cukup signifikan, dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke triwulan keempat tahun 2020 nantinya. Yang kedua, secara tahunan Y on Y, meskipun perekonomian kita masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%, tetapi kontraksinya tidak sedalam kuartal kedua tahun 2020, yaitu sebesar 5,32%. Artinya telah terjadi perbaikan dan tentunya kita berharap di triwulan keempat nantinya situasi perekonomian akan menjadi lebih baik, apalagi dengan adanya pelonggaran PSBB. 5 sektor usaha terpuruk akibat corona. Hanya dalam waktu sebulan virus corona telah memukul banyak sektor usaha. Apa saja industri yang berdampak akibat penyebaran virus corona? Pertama, transportasi. Sejak bulan Desember 2019, pengguna aktif transportasi online mengalami penurunan. Awal Januari hingga akhir Februari 2020, tingkat aktivitas transportasi online relatif stagnan setelah pemerintah mulai menggalakkan kebijakan WFH dan meliburkan sekolah. Berikut grafik pengguna aktif transportasi online. Kedua, e-commerce.
Berikut grafik pengguna aktif e-commerce. Penduduk tertentu di situs e-commerce diprediksi meningkat karena WFH. Di sisi lain, kebijakan WFH justru membuat sebagian masyarakat memutuskan bermigrasi keluar kota dan beralih menggunakan jasa konvensional di daerah tersebut. Masyarakat yang memilih tetap tinggal di rumah diprediksi masih memilih opsi berbelanja di mal, warung, atau pasar tradisional. Ketiga, penerbangan. Hingga awal Maret 2020, pengguna jasa transportasi udara di Indonesia tidak benar-benar mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi ketika pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020. Berikut grafik trafik website industri penerbangan. Keempat, pariwisata, penerbangan, dan perhotelan. Pariwisata dan hotel jadi sektor yang paling terpuruk akibat wabah COVID-19. Berikut grafik trafik website industri pariwisata, penerbangan, dan perhotelan. Penurunan sangat signifikan terjadi pada 13-19 Maret 2020 seiring dengan adanya kebijakan WFH, pembatasan aktivitas bisnis tertentu, dan penutupan berbagai lokasi wisata di Indonesia. Hal ini akan berdampak langsung pada sektor bisnis lainnya yang berkaitan dengan perhotelan dan pariwisata, seperti jasa penyewaan kendaraan, kuliner, jasa agen perjalanan, ataupun usaha souvenir. Kelima, bioskop. Adanya wabah COVID-19 menurunkan jumlah pengunjung bioskop di Indonesia. Berikut grafik trafik website bioskop. Hal ini pula berdampak pada melambatnya pertumbuhan industri perfilman nasional. Dengan berakhirnya video ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton video singkat penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Rajali undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMPP Jaya.